Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Pagi, pagi Bu. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik nih. Alhamdulillah. Mungkin sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin sebelumnya untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Masuk semua Bu. Alhamdulillah. Eh, Mungkin Ibu mau minta tolong untuk share screen-nya terlebih dahulu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai prinsip dari gambar bentuk dan perspektif. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yaitu supaya kita memahami bagaimana caranya menggambar bentuk objek sesuai dengan prosedur dan manfaat dari gambar perspektif itu supaya kita bisa menciptakan kesan-kesan yang mendalam dari gambar yang kita buat. Nah, boleh di next. Gambar bentuk. Yaitu menggambar bentuk adalah cara menggambar dengan meniru objek dan mengutamakan kemiripan rupa. Jadi semakin mendekati kemiripan rupa berarti gambar bentuk yang dibuat itu semakin sempurna. Objek gambar bentuk itu dapat berupa benda mati, flora, fauna, maupun manusia. Nah, menggambar bentuk atau alam benda itu berarti menggambar berdasarkan garis dan bentuk dasar dari geometris. Boleh di next. Nah, kemudian ada macam-macam dari gambar bentuk. Yang pertama itu bentuk kubistis. Bentuk kubistis itu adalah bentuk-bentuk yang menyerupai kubis atau benda yang berbentuk dasarnya itu seperti kubus. Nah, coba nih kalian amati dari gambar yang ada di slide yang nomor 1. Kemudian Ibu bakalan tanya kepada satu orang, apa saja sih contoh dari gambar bentuk kubistis? Boleh nih amati dulu. Mungkin Ibu mau nanya ke Adisti, ada? Hadir Bu. Nah, gimana nih contohnya apa aja? Boleh sebutkan? Ada TV, kursi, lemari, kulkas, terus sama meja Bu. Nah, benar sekali ya. Terima kasih Adisti. Nah, contohnya itu seperti yang Adisti bilang, ada TV, meja, kursi, kulkas, lemari, dan juga gambar-gambar yang lainnya yang berbentuk menyerupai kubus. Nah, kemudian yang kedua ada gambar bentuk silindris. Bentuk silindris itu adalah benda yang bentuk dasarnya itu menyerupai silindris ya atau bulat. Nah, dari contoh yang ada di gambar nomor 2 ini, coba nih salah satu dari kalian sebutkan apa saja contoh dari gambar bentuk silindris ini. Boleh? Aku mau, Bu. Boleh, Ilman? Gelas, botol, terus bohlam, sama lampu, Bu. Nah, benar sekali ya jawabannya. Itu ada gelas, botol, bohlam, lampu, e, bisa juga bola, kendi, atau ember, atau guci, dan yang lainnya yang berbentuk bulat. Nah, boleh di next. Nah, kemudian ada yang ketiga itu gambar bentuk. Nah, bentuk bebas itu adalah benda yang bentuknya itu tidak beraturan atau tidak termasuk kubistis atau juga silindris. Ya. Contohnya itu seperti ada yang di slide, itu ada gambar kain, buah-buahan, bunga, atau yang lainnya. Ya, boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada perspektif. Perspektif atau sudut pandang adalah teknik atau metode untuk menggambar objek-objek berupa benda, ruangan interior, dan lingkungan atau eksterior yang ukurannya lebih besar dari manusia. Nah, teknik ini tercipta
karena keterbatasan jarak pandang mata kita dalam melihat objek. Jadi semakin jauh jarak mata dengan benda, maka semakin kecil gitu terlihatnya. Juga sebaliknya, jika semakin dekat mata kita, maka benda tersebut akan terlihat semakin besar. Jadi secara teknis ini perspektif terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada perspektif 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Boleh di next? Nah, yang pertama yaitu perspektif 1 titik hilang. Perspektif 1 titik hilang ini sering digunakan untuk menggambar objek yang letaknya dekat dengan mata. Jadi letak objek yang dekat itu membuat sudut pandang mata menjadi sempit sehingga garis-garis batas akan menuju ke 1 titik. Berikut ini merupakan contoh dari perspektif 1 titik hilang, ya, itu ada perkotaan, yaitu terlihat gambarnya itu terdapat garis-garis bantu yang bertuju ke 1 titik. Jadi terlihat objek-objek yang besar kecilnya itu terlihat, ya, karena di gambar tersebut itu terlihat lebih luas. Kemudian boleh di next. Nah, ada gambar perspektif 2 titik hilang. Perspektif 2 titik hilang itu dalam arsitektur banyak digunakan untuk menggambar ruang eksterior suatu bangunan yang menggunakan 2 titik hilang. Jadi terletak berjauhan dari sebelah kiri ke kanan. Jadi perspektif 2 titik hilang ini banyak digunakan untuk membuat si gambarnya itu cenderung itu statis, ya, terlihat tidak statis, maksudnya tidak simetris, ya, sehingga lebih wajar untuk dilihat secara keseluruhannya itu. Nah, selain eksterior, 2 titik hilang itu juga bisa dibuat untuk menggambar interior, ya, seperti yang ada di contoh itu ada gambar benda-benda, dan itu terlihat tekniknya itu menggunakan garis-garis atau pembatas yang dibuat dari 2 titik. Nah, boleh di next. Kemudian yang terakhir itu perspektif 3 titik hilang. Ini 3 titik hilang ini tentunya ya menggunakan 3 titik untuk membuat garis pembatas objek. Teknik ini tuh sering digunakan untuk menggambar bangunan yang terlihat dari tingkat atau mata yang tinggi rendahnya gitu. Boleh di next. Nah, dari gambar yang ada di slide ini, dari contoh ini, Ibu mau tahu nih sejauh mana pemahaman kalian mengenai gambar perspektif. Coba salah satu dari kalian sebutkan gambar ini termasuk gambar perspektif yang mana nih? Boleh satu orang? Aku, Bu, Boleh. gambar perspektif dua titik hilang karena objeknya kelihatan kecil gitu di sudut kiri sama kanannya, Bu. Jadi kayak gede di tengahnya gitu. Nah, ya, benar sekali ya jawabannya. Jadi dari gambar di atas itu terlihat objek itu dari kiri dan kanannya itu. Semakin ke tengah itu semakin membesar, ya. Walaupun garis bantunya itu sudah tidak ada, tapi gambar ini tuh merupakan gambar boleh. Nah, mungkin sekian ya pemaparan materi hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Nah, mungkin sudah pada paham ya semuanya. Alhamdulillah. Nanti untuk minggu depan mungkin pelajari materi yang akan dipaparkan minggu depan, yaitu tentang gambar vektor. Nah, mungkin Ibu cukupkan saja pematerian hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu.